saya di Parahyangan Agung Jakarta Pasundan ini, saya pernah di arah ke Bekasi gitu. Saya dulu ke sana puranya sebelum pura ini dibangun. Saya ke sana, saya sembahyang atau apa, kalau ada biodalan, ngayah saya ke sana. Memang awal-awal saya merasa sangat kecil karena saya nggak ngerti sama sekali tentang canang, ngebanten waktu awal-awal tuh. Kalau boro-boro bikin ngelihat, aduh kok begitu amat, gimana caranya mendekati. Makanya kalau saya masuk Tempe itu kan 2004. Kalau teman-teman saya dari Tempe Cikarang Baru itu datang ngayah ke sono, saya baru ikut. Wah, dia pinter-pinter, saya biar ada di belakangnya. Kalau saya sendiri, saya nggak berani. Waktu itu saya benar-benar tidak berani untuk maksudnya menampilkan diri saya sendiri. Saya nggak pede sih Pak ya. Bukan pede, saya benar-benar takut gitu. Takut salah, takut apa ini benar apa enggak gitu. Jadi kalau teman-teman pada datang, saya di belakangnya, Bu, gimana ini, benar apa enggak ini? Benar, saya hanya bisa menjahitan. Kalau membikin segahan, saya hanya membantu seperti itu. Terus waktu itu ada ibu-ibu yang mungkin udah senior, saya juga nggak kenal. Saya memang kan jarang ngayah ke Bekasi, itu saya jarang. Cuma kadang-kadang itu bilang ini apaan gitu, langsung kalau bahasa Jawa ditamplek, jatuh. Saya lari langsung ke belakang, saya ngumpet, habis itu saya pulang. Pernah yang seperti itu. Kalau berbicara tentang perjalanan saya dulu, orang tua saya sama sekali tidak melarang saya untuk berpindah agama. Dari agama dulu saya pindah ke Hindu, orang tua saya tidak melarang, tapi dia memberikan suatu wejangan dalam artian begini, apa yang kamu ambil itu adalah tanggung jawab dari dirimu sendiri. Jadinya dia membebaskan saya untuk berpikir sendiri dan mencari ininya sendiri. Maksudnya dalam artian kalau orang Jawa bilang wis mbok gawe iki ya wis tanggung jawab kowe dhewe, seperti itu. Jadi itu. Tapi kalau saya sebagai orang tua yang sekarang saya Hindu, saya melarang anak saya untuk berpindah agama. Kenapa? Karena pengalaman saya jadi seorang dharmika, ini bukan berbicara menjelekkan agama lain ya Mas, dalam artian dari agama-agama yang lain, hanya agama Hindulah yang menurut saya yang terbaik. Karena pemahaman seorang manusia, sekarang saya pernah bertanya atau bertanya pada diri sendiri, sebenarnya manusia hidup di dunia itu buat apa? Apalagi di dalam ajaran Hindu ada yang namanya reinkarnasi atau hidup berulang-ulang itu. Sebenarnya kenapa manusia itu diberikan kehidupan sendiri? Kehidupan lagi dan lagi dan lagi gitu. Hanya ajaran agama Hindulah yang penghantaran roh ke pintu gerbang. Seperti itu. Makanya saya melarang anak-anak saya untuk loncat pagar dalam ajaran agama Hindu seperti itu. Walaupun saya belum pintar secara paham, tapi saya sangat belajar. Saya belajar dan belajar untuk memahami, oh ini loh agama yang menurut saya ya, bukan menurut orang lain, menurut saya itu adalah agama yang terbaik. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, semoga kita selalu semuanya bahagia. Para pemirsa di rumah, ya kali ini saya share sedikit ya mengenai, saya lihat ada di YouTube podcast Hindu juga ya. Jadi mengenai seorang dharmika yang bernama Ibu Hana Mawardi ya. Beliau adalah dharmika dari Jawa Barat ya. Dan beliau aslinya mungkin dari Jawa ya. Karena dharmika itu adalah orang non-Hindu yang masuk menjadi Hindu. Itu yang disebut dengan dharmika ya. Jadi perkembangan di dharmika di Indonesia, khususnya di Jabodetabek sih ya cukup banyak ya.
Dan kita juga bahwa dengan Dharmika ini kita harus merangkul, mengayomin mereka, ya, jangan kita pembiaran atau tidak mempedulikan, ya. Justru kita dengan Dharmika ini, ya, kita harus saling isi mengisi, ya. Jadi kita rangkul mereka, ya. Karena saya pernah dengar juga, ya, apalagi Bu Hana Mawardi ini juga pernah punya pengalaman begitu dia baru-baru jadi Dharmika, dia ngayah di sebuah pura. Nah, di situ dia belum bisa bikin canang, banten dan lain sebagainya. Nah, ini yang seniornya tidak memahami, tidak mengerti, sehingga dia dijutekin, sehingga dia merasa berkecil hati, ya. Untung ibu ini masih bersikap bijak, bersikap dewasa, ya. Kalau dia misalnya berpikir kerdil dan cupok, ya pasti dia akan nggak mau muncul lagi ke pura, dan bahkan juga mungkin saya balik lagi deh ke agama saya dah, ya. Nah, jadi pesan saya buat orang yang memang penganut Hindu yang sudah dari lahir atau sudah lama menjadi Hindu, ya mari kita rangkul, mari kita ayomi mereka, ya, bersama-sama kita belajar agama Hindu untuk memperdalam serada keyakinan kita semuanya, ya. Nah, di sini yang saya dapat share bahwa beliau menjadi Dharmika ini, ya, ini beliau sudah memiliki rasa militan yang cukup bagus, ya, karena beliau mengatakan bahwa, ya, pada waktu beliau masih muda dengan orang tuanya, keluarganya itu adalah cukup demokratis, ya. Jadi ya membiarkan anak-anaknya untuk ikut pilihan tergantung pilihannya, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, tetapi ibu ini dia mempunyai pendapat bahwa anak saya tidak boleh loncat pagar, anak saya tidak boleh pindah agama, ya. Karena apa? Di Indonesia sudah lengkap, ya. Hanya di Hindu yang mengajarkan konsep reinkarnasi, ya. Yaitu diberi kesempatan untuk lahir berulang kali untuk menebus karma-karma buruk kita, dosa-dosa kita, ya. Jadi beliau sudah memiliki sifat militan terhadap agama ini yang perlu kita contoh, ya. Nah, ini yang saya dengar juga banyak sekali ini umat kita, ya, hanya karena harta, hanya karena warisan, hanya karena jabatan dan lain sebagainya, melepas anaknya dengan mudah begitu saja untuk memeluk agama orang lain, ya. Jadi, nah, baru seminggu yang lalu juga saya mendapatkan ngobrol dari seseorang, dia punya anak 3, cewek-cewek semua, dan ironis, ya, ketiganya anaknya pindah agama dari agama Hindu. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, ya. Jawabannya apa? Kenapa, Bu? Kok anaknya pada pindah agama lain? Ya, itu mungkin sudah jalan hidup dia, mungkin sudah karma dia. Ya, yang penting dia bahagia, itu sih terserah pilihan dia. Lah, ini kan Ini aduh luar biasa. Saya geleng-geleng kepala. Ya, itu biar anaknya hidup bahagia dengan pasangannya. Lah, dia sendiri juga belum tentu bahagia, ya. Dia sendiri menderita, ya. Karena kan, ya, di dalam perjalanan hidupnya kan dia biasanya merayakan hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan dan lain sebagainya. Pasti itu ada, ya, ada hambatan, ya. Apalagi ada doktrin agama yang mengatakan kalau sudah pindah agama, sudah tidak mempedulikan keluarganya, bahkan orang tuanya, ya. Jadi ada doktrin seperti itu. Nah, ini orang tuanya, ya, kita khusus umat Hindu ini banyak yang tidak berpikir panjang, ya, mengenai anaknya dengan mudah pindah agama, ya. Karena apa? Ya, dia hanya memikirkan kan di dunia ini, dia tidak memikirkan di dunia di kehidupan yang akan datang. Karena
ada kehidupan setelah kematian, ya, yang yaitu eh, kita juga harus ingat kepada para leluhur kita, ya, karena ya mungkin leluhur kita juga tidak mengizinkan, ya, keturunannya di Mercapada ini ya pindah agama, ya. Nah, karena di dalam Weda juga disebutkan di dalam tentang pemujaan kepada para leluhur, ya. Di sini adalah yang dikatakan bahwa leluhur itu adalah asal muasal kita, ya, kawitan kita, asal muasal kita, ya. Ya, kita punya orang tua, bapak ibunya, ya kita punya kakek, kita punya buyut yang ke atasnya dan ke atas dan lain sebagainya, ya. Dan kita juga suatu saat juga akan menjadi leluhur juga, ya. Jadi kita harus berpikir panjang, ya. Karena apa? Ya seperti Ibu Hana juga sudah memahami bahwa dituntun oleh leluhurnya di alam leluhur atau di alam yang lebih tinggi lagi, swarga loka, ya. Jadi seperti itu yang perlu saya luruskan, bahwa banyak umat kita yang salah pemahaman mengenai bahwa istri perempuan harus ikut suami, ya. Yaitu memang benar, tetapi yang prakteknya itu tidak sepenuhnya benar, ya. Karena apa? Ya, di sini juga patrilineal ini kan sistem daripada adat di Bali ini, bahwa laki-laki yang berhak mendapatkan warisan di dalam keluarga besar, ya. Dia yang berhak mendapatkan warisan. Karena yang perempuan sudah mendapatkan warisan dari pihak laki-laki kalau dia sudah menikah, ya. Itu pada dasarnya, pada intinya, ya. Nah, tetapi ini zaman sekarang ini dikait-kaitkan dengan agama, ya. Nah, begitu dia mau menikah dengan bukan agama Hindu, ya, katakanlah Kristen, Katolik, Islam, ya. Jadi diperbolehkan karena dia menganggap itu istri harus ikut suami. Bukan itu maksudnya nenek moyang kita membuat awik-awik aturan tentang patrilineal, ya. Ini patrilineal ini kan hanya mengatur tentang hak warisan, bukan mengenai pernikahan, ya. Ya mungkin pernikahan, karena kan di Bali pada zaman itu kan memang mayoritas agama Hindu, belum ada agama lain yang masuk ke Bali. Nah, setelah adanya perkembangan zaman, nah ini yang disalahartikan oleh orang-orang Bali, bahwa nggak apa-apa pindah agama. Ini yang salah. Dan ada penyalahgunaan tentang Bhagavad Gita, ya, di sloka Bhagavad Gita juga, ya, mengenai bahwa dengan jalan apapun, ya, di Bhagavad Gita, bahwa di sini memang dikatakan bahwa dengan jalan apapun kau menujuku, asal dengan tulus ikhlas akan kuterima. Nah, di sini dengan jalan apapun, banyak yang menyalahartikan bahwa dengan jalan agama A, agama B, agama C itu salah, ya. Yang dimasukkan di sini, ya, oke, logikanya begini aja. Pada waktu Bhagavad Gita ini diturunkan, pada waktu Bhagavad Gita ini diturunkan di tanah Kurusetra, ya, di situ tidak ada agama Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, ya. Hindu aja tidak disebutkan, karena di situ disebutkan yoga yang abadi ini, ya, jalan hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa dengan jalan apapun terus boleh pindah ke agama A, agama B, agama C? Bukan itu maksudnya. Yang dimasukkan di sini adalah dengan jalan apapun kau menujuku, asal dengan tulus ikhlas akan kuterima. Yang disebut di sini adalah kan ada 4 jalan.
menuju Tuhan. Catur Marga Yoga, Bakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jenana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Ini yang disarankan. Ya, jadi ada pada waktu itu netizen yang mengatakan, oh kan ada dia apa itu maksudnya sloka dengan jalan apapun. Lah, itu tidak mengatur untuk pindah agama, tetapi mengatur untuk menyembah Tuhan ada 4 jalan yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Nah, jadi para pemirsa di rumah, mari kita sebagai umat Hindu, ya. Jadi kita belajar daripada Ibu Hana Mawardi yang dharmika ini, ya. Mari kita perkuat jenana kita, pengetahuan kita tentang agama Hindu, dan jangan dengan mudahnya memberikan itu untuk pindah agama, ya. Kita jangan memikirkan di dunia ini saja, tetapi kita harus di dunia yang akan datang, ya. Karena ya di agama ini ada konsep leluhur, ya. Kita harus menghormati leluhur kita. Kita harus menghormati leluhur kita, ya. Jangan kita dengan mudahnya memberikan restu kepada anak-anak kita. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.